Kasus positif COVID-19 di Indonesia Tingginya terus angka kasus bertambah. COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat sejak 2 pekan Jumlah terakhir. kasus positif COVID-19 di Indonesia terus melesat. Semua pasien COVID-19 tampak harus dirawat di bagian koridor rumah sakit. Ini berdampak pada ketersediaan tempat rawat inap di sejumlah daerah. Dan malam hari ambulans datang silih berganti dan prosesi pemakaman tidak kunjung usai. Pada tahun 2019, tepatnya pada akhir Desember lalu, satu dunia digemparkan dengan adanya virus COVID-19. Dan memang dalam 2 hari ini transportasi umum telah dihentikan. Yang pada awalnya, untuk sementara waktu, gue hanya bersikap biasa-biasa aja mendengar itu. Bahkan menjadikannya bahan candaan. Kita masih bisa menggunakan Namun taksi kemudian, dan bisa jalan kaki. pada akhirnya, virus tersebut masuk ke Indonesia. Virus COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kondisinya dalam keadaan baik, baik itu dari pernapasan, kemudian juga kondisi. Ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana ternyata positif corona. Yang pada awalnya gue sangat senang karena pada saat itu sekolah diliburkan selama 2 minggu. DKI Jakarta memutuskan seluruh sekolah di semua tingkat diliburkan selama 2 pekan. Keputusan ini dikeluarkan Gubernur Anies hari Sabtu kemarin. Yang pada akhirnya pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Di berbagai sektor, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan ada tindakan tegas bagi masyarakat yang mengabaikan jarak sosial selama kebijakan berlaku. Saat itu hal yang gue lakuin cuma rebahan, main game, dan bersantai-santai aja. Dan mengira kalau ini benar-benar cuma 2 minggu aja. Tapi lama-kelamaan, gue mulai merasa bosan. Lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah menggelar kegiatan belajar mengajar secara daring. Atau dikenal dengan sebutan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kegiatan belajar akan terus seperti kemarin. Tidak dilakukan di sekolah, tapi dilakukan di rumah. Rutinitas gue berubah 180 derajat. Dari yang awalnya pagi-pagi gue bersiap buat pergi ke sekolah, sekarang pagi-pagi gue bersiap buat belajar lewat Google Meet atau Zoom Meet. Hari demi hari terus gue lewati dengan rasa yang sangat bosan. Dengan rutinitas yang cuma itu-itu aja. Mulai dari bangun tidur, mandi, makan, pakai seragam, ikut Google Meet, lanjut nugas, main game, nonton YouTube, kadang gue juga sedikit berolahraga. Dan aktivitas monoton lainnya yang terus gue ulangi setiap harinya. Dan setelah kurang lebih 2 tahun di rumah aja, akhirnya pada bulan Februari 2022, sekolah mulai diadakan tatap muka. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pemberlakuan PTM 50% mulai diterapkan sembari memantau perkembangan kasus COVID-19 di Jakarta. Dan akhirnya kita bisa bersyukur karena virus corona udah gak seberbahaya 2 tahun lalu. Bahkan sekarang udah gak diwajibkan lagi untuk memakai masker.